Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur, khususnya di Maumere, Kabupaten Sika, Selasa kemarin, menuai perhatian publik. Di tengah pandemi virus corona, warga diimbau untuk mencegah kerumunan. Warga sudah menunggu Jokowi sejak pagi. Meski dilarang merapat, warga nekat menerobos motor pas pampres dan aparat keamanan. Karena terus diadang, Jokowi akhirnya menunjukkan diri melalui atap mobil yang terbuka. Emilaka, seorang warga Sika, mengaku ingin bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Saya datang karena memang saya sudah tahu bahwa saya sangat rindu ingin melihat dari dekat Bapak Presiden yang sangat rendah hati dan ya sangat dirindukan. Merespon peristiwa itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, B. Mahmudin, mengatakan, melihat antusiasme warga, Jokowi memutuskan untuk menyapa dari atap mobil sambil mengingatkan warga untuk memakai masker. Karena kalau diperhatikan, dalam video nampak saat menyapa pun, Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker, dengan menunjukkan masker yang digunakannya. Kata B. Mahmudin, seperti kami kutip dari Kompas.com. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman menilai kejadian itu menunjukkan Presiden Jokowi melanggar aturan protokol kesehatan, yaitu menjauhi atau menghindari kerumunan. Presiden jelas kasat mata melanggar prokes, aturan yang dibikin Presiden sendiri. Peristiwa itu juga memperlihatkan masyarakat NTT rela korbankan dirinya terpapar COVID-19 hanya untuk melihat pimpinannya, ungkap Benny Kaharman di laman Kompas.com. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke NTT untuk meninjau lumbung pangan di Kabupaten Sumba Tengah. Setelah itu, rombongan bergerak ke Sika untuk meresmikan bendungan Napun GT. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, benarkah kerumunan ini bentuk antusiasme warga atas kunjungan Presiden? Lalu bagaimana dengan larangan kerumunan dalam kondisi pandemi? Kita bahas bersama politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. Lalu ada Kepala Staf Presiden Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Bung Pipin dulu. Bung Pipin, ini Anda betul Kepala Staf Presiden Partai Keadilan Sejahtera, jadi KSP-nya PKS? Betul, Mas Saiman. Ini amanah baru yang ditugaskan kepada saya selain sebagai juru bicara, sebelumnya di Ketua Departemen Politik. Jadi PKS ini mengadopsi sistem pemerintahan Pak Jokowi dong, karena KSP kan ada di zaman Pak Jokowi. Ya, kita harus siap-siap lah jadi penguasa di periode selanjutnya. Baik. Kita ingin memberikan contoh yang baik bagaimana nanti mengatur jalannya kunjungan Presiden ya supaya tidak melanggar protokol COVID. Oke. Ya. Jadi apa yang mau Anda sampaikan di sini terkait dengan kunjungan Presiden di Maumere, NTT? Ya, saya kira dari video itu kita melihat ada 3 kecacatan. 1 adalah cacat perencanaan, 2 adalah cacat keteladanan, dan 3 adalah cacat penegakan hukum. Jadi cacat perencanaan seharusnya ini bisa diantisipasi. Presiden datang membawa rombongan, kemudian di perjalanan seharusnya aparat negara, KSP-nya, Presiden Jokowi bisa mengantisipasi ini, tidak menggunakan jalur darat misalnya, bisa dengan jalur udara misalnya. Dan yang kedua, mempersiapkan sembako souvenir untuk dibagikan. Ini akan mengundang kerumunan. Saya katakan yang kedua cacat keteladanan. Pak Jokowi datang di situ kemudian melempar souvenir kepada kerumunan massa yang begitu besar. Jadi apakah akan dipertontonkan ya ketidakberdayaan masyarakat? Tadi dikatakan memang antusiasme. Ya. Antusiasmenya ada 2, memang ingin ketemu Pak Jokowi atau ingin mendapatkan hadiah sembako souvenir dari Pak Jokowi. Dan ini seharusnya sebagai presiden melihat dampaknya akan mengundang kerumunan masyarakat hadir, protokol kesehatan dilanggar. Yang ketiga adalah cacat penegakan hukum. Jadi pasca kejadian ini tidak ada yang diproses secara hukum, maka kita patut mempertanyakan. Karena kejadian kerumunan ini ketika era Pak Habib Rizik misalnya yang melakukan itu, kemudian orang berbicara tentang bagaimana penegakan hukum yang terjadi. Kehadiran saat ini Pak Jokowi perlu ditanyakan. Saya melihat ada potensi pelanggaran yang dilakukan. Baik misalnya pelanggaran terhadap telegram Polri terkait dengan protokol kesehatan, maupun undang-undang KUHP yang melarang orang hadir di situ ketika ada kerumunan kemudian tidak langsung pergi.
sayangnya memang kita tidak mendengar apakah ada aparat yang meminta segera Pak Jokowi pergi di situ. Kalau misalnya itu terjadi, maka yang terjadi adalah Pak Jokowi melanggar KUHP itu, termasuk juga melanggar Undang-Undang kekarantinaan. Jadi saya kira potensi yang terjadi penyebaran di saat ribuan orang di NTT terkena positif COVID, saya kira, dan seluruh Indonesia sudah mencapai 1,3 juta. Yeah. Jadi kita meragukan sense of crisis-nya Pak Jokowi di mana. Anda menyaksikan jangan-jangan ada klaster pada saat pasca pertemuan warga dengan Pak Jokowi di sana? Betul, dan ini harus di-tracking. Jadi kalau misalnya ini tidak di-tracing dengan baik, maka potensi penyebaran akan luar biasa. Dan saya kira, lagi-lagi saya kira Pak Jokowi memang punya buzzer ya, yang selalu misalnya apapun tindakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selalu Oke, nanti kita bicara soal itu. Tapi saya ingin bicara soal apa yang kemudian Anda katakan tadi, 3 cacat diantaranya keteladanan hingga penegakan hukum. Saya ingin beri kesempatan kepada Bung Andreas Parera, silakan. Ya, Mas Aiman, saya kebetulan ada di Flores juga nih malam. Karena di Maumere ya? Sekarang saya baru tiba di Maumere. Oke, pada waktu kejadian Anda tidak berada di Maumere? Ya, kemarin saya ada di Ngada, di Jawa. Tapi informasi setidaknya mungkin lebih cepat karena satu wilayah lah kurang lebih. Silakan, ya, Andreas. Saya ikuti ini dan hari ini saya banyak dengar juga dari masyarakat. Tapi yang saya tahu dan saya kenal betul masyarakat kami di sini, pertama bahwa Pak Jokowi itu sangat dicintai oleh masyarakat NTT, khususnya apalagi masyarakat di Maumere sini. Beliau sangat dicintai dan sangat dihormati. Dan yang kedua, kedatangan Pak Jokowi ini sudah beberapa kali tertunda sejak sebelum COVID. Bahkan kalau saya hitung sampai dengan sekarang ini sudah 4 kali tertunda. Nah, sehingga memang masyarakat benar-benar merindukan hadirnya Pak Jokowi ini ke Maumere. Dan yang berikut, masyarakat Maumere, Kabupaten Sika, sangat mereka berterima kasih pada Pak Jokowi, Presiden kita, karena ada satu peristiwa yang beliau datang ke sini, yaitu meresmikan bendungan, dan ini sudah lama dinantikan oleh masyarakat. Nah, sehingga yang terjadi, yang saya pahami, yang saya tahu, bahwa apa yang terjadi kemarin itu spontanitas. Kenapa? Karena kota Maumere ini kota kecil. Antara bandara dengan kota, tengah kota itu ya hanya 5 menit, 10 menit orang sudah bisa sampai ke bandara. Sehingga ketika orang mendengar, orang pasti akan datang. Berbondong-bondong masyarakat datang dan menunggu. Bahwa kepastian Pak Jokowi datang itu baru sehari sebelumnya. Baru masyarakat tahu, dengar-dengar gitu. Artinya dengar-dengar berita bahwa kemudian Pak Jokowi pasti datang itu baru sehari sebelumnya. Sebelumnya sudah 2 kali datang dan masyarakat itu kecewa ketika Pak Jokowi tidak datang lagi. Dan kemudian ketika dengar bahwa pada kemarin itu akhirnya jadi datang 2 hari sebelumnya, ada informasi seperti itu. Ya, yang saya rasakan situasi di Maumere dan informasi antara masyarakat di sini, mereka bercerita tentang bagaimana Pak Jokowi ini akan datang dan yaitu kerinduan. Saya ingin bertanya Pak Bung Andreas, artinya kan bahwa kerumunan ini sesungguhnya sebelumnya sudah bisa diantisipasi karena begitu antusiasnya warga di Maumere. Pertanyaan saya, apakah ada upaya untuk mengantisipasi hal itu supaya kemudian tidak terjadi kerumunan misalnya, atau lebih tertib tidak terjadi kemudian menghalangi mobil presiden yang kemudian ada, dan bahkan presiden memberikan souvenir misalnya yang kemudian juga berpotensi menambah kerumunan? Ya, itu yang saya tahu juga bahwa itu adalah ya urusan kedatangan presiden itu sangat protokoler ya. Itu diatur oleh protokol kepresidenan, termasuk soal pengamanan, itu adalah wilayah dari protokoler kepresidenan yang mungkin pasti akan bekerja sama dengan pihak keamanan di sini. Tetapi ya kalau menyalahkan Pak Jokowi, saya kira Pak Jokowi juga tidak menyangka situasi seperti kemarin. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, saya baru pertama kali melihat bahwa Pak Jokowi keluar dari muncul di sunroofnya
kendaraan itu dan berdiri kemudian menyapa masyarakat karena dia tidak menyangka juga bahwa situasinya akan seperti itu gitu. Dan dari pihak Pak Jokowi juga saya perhatikan itu adalah spontanitas ketika beliau melihat masyarakat begitu antusias dengan kedatangan beliau di kota kecil ini gitu. Mungkin ya tidak banyak kejadian kalau dulu waktu zaman kampanye mungkin masih biasa seperti masyarakat begitu antusias, tapi di dalam situasi ketika ya situasi pemerintahan berjalan dan ada kelompok masyarakat yang begitu antusias, saya kira Pak Jokowi juga tidak menyangka seperti itu. Baik, silakan Bung Pipin. Ya, saya kira boleh saja berargumen bahwa itu spontanitas, tapi kalau kita melihat berbagai data, fakta yang kita lihat ya, itu ada semacam souvenir yang dibagikan. Menurut saya itu betul-betul cacat secara etik dan keteladanan. Jadi kalau mau bantu masyarakat, sebelum datang Pak Jokowi bantu saja bagikan sembako itu kepada masyarakat, atau pulangnya berikan kepada masyarakat sembako. Tapi tidak mempertontonkan untuk melempar begitu saja ke kerumunan orang begitu. Jadi, dan ini sebelum COVID saja kami mengkritik, apalagi sedang COVID. Saya kira Pak Jokowi harus merasakan seperti orang-orang yang terkena COVID saat ini. Bagaimana ketika dia misalnya kena COVID, saya 1 bulan isolasi mandiri karena COVID ya. Itu merasakan bagaimana tidak nyaman, tidak enaknya, bagaimana susah bernafas dan yang lainnya. Saya kira seharusnya stand of crisis seorang pemimpin. Dari mulai level beliau sampai kepada daerah. Dan aparatnya juga harus mengantisipasi sebaik-baiknya kunjungan itu. Saya sungguh miris. Beliau mengatakan kecewa terkait dengan kebijakan PPKM, kemudian pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang terjadi beliau mempertontonkan itu. Saya kira ini menjadi evaluasi bagi kita semua. Yang kedua, yang paling penting adalah di negara hukum, penegakan hukum bagi semua. Saya kira kita harus melihat sebagaimana peristiwa dulu Habib Rizik dipreteli pasal-pasal hukumnya. Saat ini seharusnya hal yang sama ditujukan kepada Pak Jokowi. Sebagai pemimpin, beliau harus adil terhadap dirinya dan juga adil kepada masyarakat. Juga para penegak hukum, saya kira harus melakukan hal yang sama. Harus dipanggil siapa kira-kira yang bertanggung jawab itu. Dan apakah perbuatan Pak Jokowi melempar souvenir kepada masyarakat itu adalah berpotensi menambah kerumunan. Yang awalnya mereka tertib, kemudian karena ada pembagian ini, sehingga tidak bisa diatur.